Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar. Kita dipertemukan lagi dengan hari yang agung ini, hari kemenangan, hari kelulusan, dan hari bahagia penuh barokah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan keharimbaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah, kumandang takbir membahana di segala penjuru. Puji-pujian mengagungkan kebesaran ilahi, menggetarkan hati para hamba yang lembut dan bersih. Setelah sebulan penuh disucikan di bulan Ramadan, disucikan dan dipekakan dengan zikir, pikir, dan amal soleh. Pada hari ini, hanya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, sedangkan makhluk Allah menjadi sangat kecil di bawah kumandang takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan penuh Allah menjamu kita dengan nikmatnya yang tiada tara, menumpahkan karunia-Nya yang melipat gandakan pahala-pahalanya sampai tidak terhingga. Ya Allah, melatih jiwa dan raga kita dengan puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari. Bahkan lebih dari itu semua, Allah memberikan hadiah kepada kita malam kemuliaan Lailatul Qadar, di mana bumi penuh sesak oleh para malaikat dan malaikat Jibril yang berkunjung kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melaksanakan ibadah dalam suasana kedamaian hingga terbit fajar, di mana ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, kemurahan macam apa gerangan yang ditumpahkan begini oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak butuh, maha kaya dari segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karunia yang melimpah ruah itu hanya diberikan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Umat Islam seluruh dunia menyambutnya dengan penuh hormat dan kegembiraan. Di siang hari mereka tenang dalam puasa, sementara di malam hari mereka bergerak bersama dalam gemuruh sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kaum aktivitas semacam itu menggiring umat Islam untuk kembali menghadap Allah dan memagari mereka dengan iklim yang kondusif untuk mendekatkan diri kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini bulan musim kebaikan telah berlalu. Ini saatnya kita bertanya,
Apakah semangat menambah ilmu agama dan ibadah kepada Allah tetap stabil atau bahkan malah meningkat pada bulan-bulan setelah Ramadan meninggalkan kita? Apakah kepedulian kita kepada sesama tetap kuat meskipun Ramadan telah berlalu? Apakah keterpeliharaan anggota badan kita dari berbuat dosa tetap berlaku pada 11 bulan pasca Ramadan? Apakah hati kita tetap peka dan intim dengan Al-Quran dan pesan-pesan ketuhanan yang dikandungnya? Apakah kita masih rajin menyebut nama Allah, berzikir, dan merenungkan tanda-tanda kekuasaannya? 11 bulan pasca Ramadan adalah masa pembuktian keberhasilan puasa dan ibadah qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan adalah bulan pelatihan, maka hasilnya akan terlihat pada 11 bulan berikutnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjuangan memang belum berakhir. Ramadan hanyalah modal kita untuk mengarungi bulan-bulan setelahnya. Dalam kaitan ini ada tiga hal dari banyak hal lain yang penting yang harus kita tegaskan sebagai kelanjutan dan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Yang pertama, keharusan untuk tetap memerangi hawa nafsu. Nafsu dalam diri manusia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat jelek. Nafsu yang tidak ada rasa puas-puasnya, selalu merasa kurang, tidak ada rasa syukurnya sama sekali. Dari nafsu amarah ini bisa saja terjadi orang berilmu tapi bodoh, orang banyak harta tapi miskin, sehingga sudah punya uang 70 juta rupiah, ingin punya 7 miliar rupiah, walaupun harus menempuh jalan yang tidak masuk akal. Dan apa hasilnya? Nyawa sendiri yang melayang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu menyesali diri. Ada rasa bersalah ketika meninggalkan sholat. Ada rasa menyesal ketika tidak menerima sepenuhnya tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa Ramadan dengan imbalan yang luar biasa. Ada rasa menyesal di dalamnya. Yang ketiga, nafsu mutmainah. Nafsu yang sudah dibersihkan dari sifat tercela sehingga dipenuhi oleh sifat-sifat yang baik seperti cinta Allah, berzikir, berdoa kepada Allah, taat pada ajakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas panjang kita pasca Ramadan ialah bagaimana terus menaikkan kelas nafsu tadi dari tingkat amarah menjadi tingkat mutmainah. Pekerjaan ini dalam bahasa agama disebut dengan jihadun nafs. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hal yang kedua yang harus kita teruskan dari pendidikan dan pelatihan selama bulan Ramadan adalah silaturahim. Silaturahim bukan hanya anjuran, tapi kewajiban. Sebagaimana memutuskannya adalah diharamkan oleh agama. Seluruh agama sepakat bahwa silaturahim, menyambung tali persaudaraan adalah wajib dan memutuskannya diharamkan. Orang yang senang dengan silaturahim
akan mendapat balasan dari Allah berupa kedekatan dengan Allah, rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, rumahnya dimakmurkan, dan juga dicintai Allah dan dicintai keluarga. Yang lebih penting dari itu semua di akhirat kelak, ia akan mendapat balasan surga Jannatun Na'im. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahim akan mendapat siksa dunia berupa tidak dihampiri oleh rahmat Allah, tidak mendapat kasih sayang dari Allah. Azab akhiratnya disegerakan di dunia, sedangkan di akhirat kelak ia tidak akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata qatimun, rawahul Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Selama sebulan penuh kita masyarakat Indonesia di mana-mana berkumpul untuk sholat isya dan tarawih serta mengkaji ajaran Islam setiap pagi dan malam. Setiap bertemu saling menebar senyum dan saling mengikatkan tali kasih sayang antara sesama kita sebagai sesama mukmin dan sesama muslim. Sepertinya ada atmosfer kasih sayang karena Allah yang menyelubungi kita selama bulan Ramadan. Ada kedamaian yang menyejukkan hati yang kita bangun secara sadar selama Ramadan ini. Maka pada bulan-bulan setelah Ramadan, kedamaian ini hendaknya dilestarikan di tengah-tengah masyarakat kita. Perbedaan tentu akan ada. Perbedaan tentu akan ada selama manusia hidup di atas planet bumi ini. Namun yang paling baik adalah bagaimana mengelola perbedaan menjadi potensi besar yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, puasa Ramadan memberikan pengalaman kepada kita untuk merasakan derita orang lain. Maka kesadaran zakat, infak, dan sedekah harus ditumbuh kembangkan sebagai perwujudan rasa syukur atas rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada umatnya. Sebab harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah titipan Allah. Harta yang dimiliki seseorang hakikatnya adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh Allah pemiliknya. Untuk itu, marilah kita manfaatkan untuk kepentingan ibadah sosial, kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan dasar keadilan dan kemanusiaan. Ingat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kepada kita semua dengan sabdanya, "Mami yaumin yusbihul ibadu fihi malakani, wa yaqulu ahaduhuma, Allahumma ati mumfiqan kholafan, wa yaqulul akharu, Allahumma ati mumsikan talafan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada satu hari pun di mana manusia berada di pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun. Lalu salah satunya mengatakan, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sementara malaikat yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, timpakan kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian bisa dipahami secara sederhana bahwa para penahan harta atau penyimpan harta disebut oleh Allah tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Bahkan yang amat mengkhawatirkan adalah terkabulnya doa malaikat, "Ya Allah, timpakan kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya
Marilah dalam kesempatan yang agung ini kita ambil pelajaran dari ibadah puasa Ramadan, yaitu yang pertama, menjaga diri kita dan keluarga kita dari godaan setan, agar kita tidak terperosok ke dalam jurang kehancuran dan kenistaan. Yang kedua, menyambung dan memperkuat silaturahim antar kita dengan saling memaafkan kesalahan kita masing-masing, agar tercipta kedamaian di antara kita, dan jangan kurbankan kedamaian kita ini hanya untuk kepentingan sesaat. Yang ketiga, kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Yang keempat, amalan-amalan positif di bulan Ramadan kita jadikan kebiasaan setiap hari. Amalan-amalan positif di bulan Ramadan kita jadikan sebagai kebiasaan setiap hari, seperti sholat berjamaah tiap waktu yang dibarengi dengan sholat-sholat rawatib, sholat tarawih kita ganti dengan sholat malam, kemudian tadarus Al-Quran kita tingkatkan dengan membaca, menerjemah, menafsirkan, sehingga kita tahu dan paham akan isi Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Demikian, semoga ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dapat kita jadikan sarana untuk berdialog dengan nurani kita, dan sekaligus menjadi modal bagi amalan kita pada bulan-bulan berikutnya. Semoga puasa kita diterima dan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah dengan penuh hikmat dan khusyuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Allahumma a'udzil Islam wal muslimin wa ahlik a'da'ad-din minal kafarati wal fajrati wasyuhaniyati wal mulhidin wal israilin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestina wa Rohingya fi Myanmar wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma adfa'manal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya wa syuyufal mukhtalifah wa sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.